Yakni yang mau kita jawab malam ini, satu, apakah kalau lupa bacaan atau gerakan sholat itu membatalkan sholat? Nanti kita jawab ya. Yang kedua, jika orang mati tidak sholat, apakah boleh disolatkan? Banyak kan orang mati belum sholat? Banyak. Yang ketiga, bekal-bekal setelah mati itu apa? Dan yang keempat, Ustadz, apakah bahaya selalu berinternet ya? Karena sekarang ini anak-anak terlibat dalam sekolah daring. Kan interaksinya internet. Oke, ini 4 perkara, nanti tambahannya Bapak Ibu siapkan pertanyaan saja. Baik, ke pertanyaan pertama, apakah kalau lupa bacaan atau gerakan sholat itu membatalkan sholat? Jadi jawabannya begini, kita akan mengacu dulu ke hukum apa saja perkara yang membatalkan sholat. Jadi kalau nggak masuk di situ, berarti nggak batal. Yakni faslun, walladzi yubtilu sholata ahada asyara syai'an. Fasal perkara yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Ahada asyara syai'an. Ada 11. Jadi di luar 11 ini berarti nggak batal pokoknya. Apa saja yang membatalkan sholat itu? Yang pertama, al-kalamul amdu. Ngomong yang disengaja. Berbicara, ya ini berarti perkataan yang bukan bacaan sholat gitu. Berbicara dengan sengaja. Kalau dalam versi kitab Safinah itu begini Pak, wa nutqu biharfain au biharfin mubhimin amdan. Berbicara 2 huruf saja, 2 huruf nih, atau 1 huruf yang bisa dipahami maksudnya amdan, secara sengaja, itu batal. Ada 1 huruf, kalau dalam bahasa Arab 1 huruf, waw. Waw itu kan 1 huruf. Yang lagi sholat ngomong wow, batal sholatnya. Karena di depan ada tulisan, misalnya di baju orang kita baca wow, batal. Itu kan 1 huruf wow saja. Tapi kalau bahasa Indonesia sudah 3 huruf itu, w-a-w, wow, itu batal. Jadi 1 huruf yang bisa dipahami maknanya dan itu amdan, ada unsur kesengajaan, batal. Selanjutnya wal amalul katsir, terlalu banyak gerakan, batal. Sholat goyang-goyang, dikit-dikit ngusap muka, dikit-dikit ngusap muka, ada kan kayak gitu Pak? Gatel enggak? Kegatelan kali ya. Ngusap muka, garuk-garuk gitu ya, ketekas-ketekus ya, goyang-goyang, itu batal. Bahkan disebutkan talasatin harokatin mutawaliyatin, 3 kali gerakan berturut-turut. 3 kali gerakan berturut-turut itu membatalkan sholat. Di sini diakomodir dalam kitab Fathul Qorib, wal amalul katsir, terlalu banyak gerakan. Jadi walaupun tidak berturut-turut juga, kalau kebanyakan gerakan di luar gerakan sholat, maka batal. Maka orang Indonesia ini karena bermadzhab Syafi'i, Bapak Ibu, yang udah ngaji kayak model begini nih, orang Indonesia itu sholatnya paling tertib. Kalau mau dibandingkan sama muslim di negara lain, termasuk Arab sendiri, yang paling tertib ya orang Indonesia. Kita mah cool banget kalau sholat itu. Makanya orang Arab itu ngacungin jempol, bagus nih Indonesia. Paling cool, gak serampangan. Kalau mereka kan goyang-goyang. Ada yang sambil sholat orang Arab itu Pak, sambil ngembusin ingus, serot misalnya. Sama tisunya itu, jorok. Orang kita mah ditahan-tahan ya, paling ngisap serut, diisap lagi kan. Kalau mereka enggak, dirembuskan saja begitu dalam sholat. Kalau kita tidak, lebih tertib sebetulnya. Terus kalau ada orang sholat, orang Indonesia itu sungkan lewat di depannya. Apalagi melangkahi. Tapi orang sana, apalagi orang Afrika Pak, main langkahin aja. Mending kalau yang ngelangkahin kita bapak-bapak, emak-emak. Masalahnya lagi sujud dilangkahin, begitu dia melangkahin kita bangun, masuk. Waduh, bisa hambar nih pala Pak. Hilang dah gantengnya itu. Makanya menurut saya orang Indonesia itu menurut saya paling sopan lah. Salatnya paling tertib.
Walaupun ada, kalau dia tidak bermadzhab Syafi'i, saya perhatikan sholatnya tadi kayak anak kecil, goyang-goyang, gerak-gerak. Kalau anak kecil kan dimaklumin sebetulnya. Tapi saya tanya, orang-orang yang begitu biasanya karena dia tidak punya kecenderungan di madzhab Syafi'i. Kalau kita sudah bermadzhab Syafi'i, dari kecil memang diajarkan, nggak boleh banyak gerak itu. Selanjutnya yang membatalkan sholat itu wal hadas, datangnya hadas. Hadas kecil terutama yang pasti datang dalam sholat itu, yang bisa datang, buang angin misalnya. Itu membatalkan, atau kecipirit. Kalau berak nggak mungkin ada dalam sholat, tapi kalau kecipirit iya. Ditahan-tahan, diempet-empet, serut keluar juga. Namanya lagi sakit kan? Mungkin salah makan, Pak. Jadi saya memperhatikan mencret itu cara diet paling cepat. Saya tuh pengen lah sebulan sekali mencret, Pak. Biar berat badan yang naik sudah 3 kilo, langsung turun 5 kilo dia. Enak sih mencret itu sebetulnya. Cuman masalahnya kalau lagi sholat kan, takut begitu rukuk, cerit keluar dia. Batal, hadas kecil yang datang kan. Udah hadas datang, najis datang juga. Selanjutnya wahudutsun najasah, datangnya najis baru. Juga membatalkan sholat. Baik najis yang keluar dari kita menyebabkan hadas, maupun najis yang datang dari luar. Itu pun menyebabkan pakaian, tempat sholat, atau badan kita terkena najis. Walaupun ada najis yang dimakfukan, Bapak Ibu. Apa najis yang dimakfukan? Contoh, darah nyamuk. Darah kita pukul, nyamuknya berdarah. Itu najis yang dimakfukan. Najis yang dimaafkan. Tidak perlu dibatalkan sholatnya. Selanjutnya, wangkisyaful aurah. Tersingkapnya aurat. Di dalam sholat, batal. Makanya bapak-bapak kalau sholat pakai sarung, ya pakai sirwal. Dalamnya dikasih celana boxernya. Bahasan nabinya sirwal ya. Jangan langsung sarung. Gimana kalau kedodoran? Kalau kedodoran ditarik cucungnya ya. Wow. Jadi yang belakang ngomong wow, batal semua sholatnya. Itu umpama ya. Tersingkapnya aurat. Kalau tidak langsung ditutup. Tapi kalau langsung ditutup, nggak batal. Bapak-bapak lagi sholat, sarungnya keinjek sendiri. Melorot kan? Langsung diambil, digulungkan, nggak batal. Tapi kalau dibiarkan saja, ya batal lah. Kata malaikat payah orang satu ini. Kok dibiarkan begitu saja? Selanjutnya, watagyirun niyyah. Berubahnya niat di dalam sholat. Termasuk ragu-ragu, juga itu membatalkan sholat. Apa berubah niat? Contoh, ibu-ibu lagi sholat nih di rumah, baru dapat 1 rakaat, hujan deras, waduh ini ngangkat jemuran apa sholat? Lanjutin. Kalau sampai selesai, jemuran habis, tuh basah semua. Tapi kalau ragu-ragu begitu, udah batal tuh sholatnya. Ya sudahlah, tinggalkan dulu sholatnya, angkat jemuran. Ulang lagi sholatnya dari awal. Itu kalau ragu-ragu atau berubahnya niat di dalam sholat. Mending batalkan sekalian. Atau kita mau datang ke tempat Pak Mono. Pak Mono lagi sholat duha misalnya. Kemudian kita ngucap salam. Assalamualaikum. Pak Mono ragu-ragu. Dibatalin sholatnya apa gimana? Kalau dibatalkan, kayaknya yang datang itu mau bayar utang. Kayaknya nih. Seandainya lanjutkan sholat, itu bahaya nantinya. Pak Mono selesai dia pulang, punya alasan nggak membayar hari itu. Telat lagi bulan depan bayarnya. Ini umpama. Nah, daripada hatinya berpikir, pikiran hatinya begitu keadaannya, ragu-ragu, batalkan saja sholatnya. Selanjutnya, wastidbarul qiblah. Sholat membelakangi kiblat. Itu batal sholatnya. Makanya mengapa kita sholat ngadep selatan, ngadep utara, itu sudah batal sholat. Karena kalau kita salam, mau tidak mau, kita akan tetap membelakangi kiblat. Makanya batas toleransinya itu sampai 90 derajat, Pak. 90 derajat. Bukan 180, 90 derajat. Karena walaupun agak enggak ngepas, begitu kita salam, tetap kita tidak membelakangi kiblat. Kalau posisi kita membelakangi kiblat, maka batal sholatnya. Selanjutnya, wal aklu wasyurbu. Makan di dalam sholat. Agak sulit dalam sholat kita makan begini. Kalau lagi sholat, makan begini sulit. Gimana? Mau buka dulu? Nggak mungkin kan, kecuali orang pikun.
Yang mungkin makan di dalam sholat itu giginya bolong. Ada nasi dalam gigi bolong itu. Dorong-dorong pakai lidah, keluar dia. Sayang nih kalau dibuang. Telan aja, batal. Apalagi selilitan daging, Pak. Dorong, dapet. Nah, kalau mestinya kalau dapat selilitan daging biar nggak ketelan, ambil pakai tangan Bapak Ibu. Ambil, nggak apa-apa, masukin kantong. Ya nggak jorok, orang punya kita sendiri. Saya sering ditanya, Ustadz, orang puasa nelan ludah, batal? Nggak batal, orang ludah kita sendiri, masih dalam mulut. Yang batal itu kalau sudah kita masukin gelas, kita minum, udah keluar. Apa ludah orang sama kayak selilitan itu. Jadi ambil, jangan ditelan ya, masukin kantong. Jangan main buang aja, Pak. Kita ini kebiasaan kan selilitan daging kita lempar saja. Tuh. Pakai lidah kita kan, sama bibir, mudahlah ngebuangnya. Tuh. Nah, yang jadi masalah kalau melanting ke samping, kenapa Ustaz Aliuddin? Apa sih bahasa-bahasa ini? Ternyata kok bau-bau jigong gimana gitu ya. Subhanallah. Jadi jangan dilempar dengan lidah. Jadi ambil saja, masukin kantong. Biasa kalau di masjid kalau ada kotoran masukin kantong. Kayak contoh Bapak Ibu sampah ini. Jadi jangan biarkan ngegeletak di masjid. Karena orang yang membuang sampah di masjid, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Terus gimana kalau yang nyampah kan? Jadi kalau kita nyampah, apapun namanya, termasuk upil. Jangan sampai upil kita taruh aja. Nggak ada yang lihat. Kalau kanan kiri nggak ada yang lihat lah. Sudah kita buang begitu saya jorok. Yang nggak enak pas saya sujud. Kena upil bapak-bapak misalnya kan. Jadi buanglah, taruh di kantong saja. Wong pakaian akan kita cuci kok. Dan itu bukan najis. Jadi kalau selilitan daging ambil, jangan dibiarkan di mulut. Takut kita makan batal sholatnya. Selanjutnya wasyurbu, minum. Minum juga membatalkan sholat. Kecuali menelan ludah, boleh. Kemudian yang berikutnya yang ke-10 wal kohkohah, tertawa di dalam sholat. Tertawa, ada yang lucu banget gitu. Kita lagi sholat, ketawa, batal sholatnya. Tertawa sama senyum beda. Kalau senyum itu nggak ada suaranya. Nah ini senyum nih, kayak saya senyum, nggak ada suaranya. Tapi kalau kayak ketawanya mamah dede, misalnya, itu tertawa. Atau hehehe misalnya, tertawa. Itu batal sholatnya. Kalau masih tersenyum, nggak batal. Selanjutnya waridah, murtad dari Islam, juga batal sholatnya. Jadi ini tidak terakomodir perkara lupa tadi. Berarti tidak termasuk sesuatu yang membatalkan sholat. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Nah ini ada perkara lupa. Di halaman selanjutnya, faslun. Wal matruku minas sholati salah satu asya. Sesuatu yang tertinggal, terlupa. Di dalam sholat itu ada 3 perkara. Ada 3 kategori yang terlupa. Yakni fardun, lupa perkara fardu. Rukun berarti. Lupa perkara fardu. Yang berikutnya wasunnatun, lupa perkara sunnah. Ya sunnah yang ab'ad ya, sunnah yang ditekankan. Kemudian yang ketiga wahayatun, lupa perkara sunnah yang ringan. Jadi 3 kategori lupa atau tertinggal. Fal fardu, adapun perkara yang fardu atau perkara yang rukun, kalau tertinggal atau lupa, maka la yanubu anhu sujudus sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Di perkara rukun, misalnya sholat nggak baca Fatihah, nggak bisa pakai sujud sahwi, karena itu rukun. Kok sholat tadi lupa ya baca Fatihah misalnya, nggak bisa. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bal ing dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi. Jadi apabila ingat ada rukun yang tertinggal, misalnya rakaat nih kurang, ada rukun yang tertinggal, maka dia ingat wa zamanu qaribun, dan waktunya masih ada, masih dekat, atabihi, maka dia harus mengulang lagi. Kalau kurang rakaat ya nambah rakaat lagi. Kalau enggak baca Fatihah berarti ngulang lagi sholatnya. Nah kalau dia cuma lupa rakaat, wabana alaih, kita
membangun rakaat yang lupa itu. Misalnya sholat asar cuma 2 rakaat, kita kerjakan 2 rakaat lagi, wasajada li sahwi. Karena kita tinggal nambah, maka sujud sahwi setelah itu. Di sholatnya cuma 2 rakaat, asar atau zuhur. Kadong salam nih Pak, kadong salam. Waduh, udah kadong salam. Padahal sholatnya cuma 2 rakaat. Gimana caranya? Nggak usah diulang sholatnya. Tambah saja 2 rakaat lagi, tapi dengan takbiratul ihram lagi. Tambah rakaatnya 2 kali sebelum salam, sujud sahwi 2 kali. Begitu caranya. Baik, saya bacakan dulu keterangannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an, dia berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain." Salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya cuma 2 rakaat. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain dikatakan qoma minas natain minadh-dhuhri. Nabi berdiri 2 rakaat dari salat zuhur, tsumma qoma falam yajlis. Jadi beliau ini salat zuhur, di 2 rakaat beliau berdiri. Falam yajlis, dan tidak duduk tasahud awal. Tasahud awalnya Nabi tidak kerjakan. Tidak duduk tasahud awal. Kemudian faqaman nasu ma'ah, orang-orang berdiri bersama Nabi. Orang-orang berdiri bersama Nabi. Selanjutnya falamma qada sholatahu, ketika orang-orang beliau selesai salatnya, orang-orang wa nazarna taslimahu, kami menunggu salam beliau. Jadi kami menunggu salam beliau, kabar, beliau bertakbir, bukannya salam. Jadi sudah tasawuf akhir nih, Nabi bukannya salam, kabar, beliau bertakbir, qabla taslim, sebelum salam. Sajadah, sajadatain, beliau sujud 2 kali. Beliau sujud 2 kali. Kemudian wahwa jalis, sedangkan beliau dalam keadaan duduk. Kemudian tsumma salam, lalu beliau salam. Ini hadis yang sebenarnya tentang sunnah abaatnya Bapak Ibu. Hadis yang sebelumnya saya bacakan dulu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Shalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Salat bersama kami Nabi sallallahu alaihi wasallam al-dhuhra awil asra. Entah itu salat zuhur, entah itu salat asar. Di Abu Hurairah mengatakan, diingat-ingat gitu. Nabi salat bersama kami entah itu zuhur, entah itu salat asar. Fasallama, Nabi kemudian salam di cuman 2 rakaat. Jadi Nabi salam cuman 2 rakaat. Kemudian Nabi keluar. Selanjutnya mendatanginya seorang sahabat yang terkenal dengan istilah Dzul Yadain. Dzul Yadain ini sebutannya pemilik 2 tangan. Jadi dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, engkau lupa atau engkau sengaja mengqashar salatmu cuman 2 rakaat?" Kata Nabi, "Aku enggak lupa, aku tidak mengqashar salat." Berarti engkau lupa ya Rasul, karena salatmu tadi cuman 2 rakaat dan engkau salam. Maka lantas kemudian Nabi qalu na'am fa shalla rakaatain, disebutkan bahwasanya ya beliau salat 2 rakaat, fa shalla rakaatain, beliau salat 2 rakaat, tsumma sajadatain, kemudian beliau sujud 2 kali. Tadi kasusnya begini. Nabi entah salat zuhur atau asar, salatnya cuma 2 rakaat kemudian salam. Enggak tahu Nabi itu mungkin ada yang dipikir lah. Atau mungkin ada istrinya ngambek gitu. Guyon ini. Bapak-bapak kalau istri lagi ngambek pening enggak, Pak? Kalau Ustaz Aliuddin mah istri ngambek dicuekin aja ya, Pak. Subhanallah. Istri lagi ngambek atau ada yang dipikir cuma salatnya 2 rakaat. Kata Dzul Yadain, "Engkau lupa ya Rasul, atau engkau sengaja menyingkat salat?" Kata Nabi, "Aku enggak lupa dan aku tidak menyingkat salat." Berarti engkau lupa ya Rasul. Salatmu cuma 2 rakaat. Nabi kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, "Benarkah salatku tadi 2 rakaat?" "Na'am," kata para sahabat, "Ya, salat cuma 2 rakaat." Maka kemudian Nabi balik lagi, fa shalla rakaatain, kemudian beliau salat 2 rakaat. Sebelum salam beliau sujud sahwi 2 kali. Tsumma sajadatain, sujud 2 kali. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1169. Jadi kalau kita kurang rukun, kurang rakaat, ulangi.
baru kemudian kita sujud sahwi sebelum salam. Atau kalau kelebihan rakaat, Bapak Ibu, kalau sudah kelebihan rakaat, maka kita tidak perlu mengulangi, tapi kita sujud sahwi sebelum salam. Itu kalau kelebihan rakaat. Selanjutnya begini, kalau imam ditegur jamaah, contoh misalnya baru 1 rakaat atau baru 3 rakaat sholat isya, sudah duduk tasawuf akhir. Subhanallah, subhanallah. Kan makmum mengingatkan, maksudnya jangan duduk tasawuf akhir. Maka imam ingat, kemudian imam berdiri, itu nggak perlu sujud sahwi. Karena mengapa? Sudah ada yang mengingatkan dan sholatnya lengkap. Kecuali kalau imam terlanjur berdiri, kelebihan rakaat kan, misalnya, maka sujud sahwi nantinya. Tetapi kalau imam yakin dengan keputusannya sendiri, maka imam cukup menyelesaikan sholat. Imam yakin betul sudah sholatnya 4 rakaat. Tapi makmum subhanallah, subhanallah, sudah. Kalau imam sudah yakin, ikutin saja imam, Bu, Pak. Begitu imam salam, makmum menyempurnakan rakaat masing-masing. Bisa begitu caranya. Nggak usah marah sama imam. Oi imam, belum 4 nih, batal sholatnya. Jangan pula kayak pernah di Baitul Jannah. Sholat baru 1 rakaat udah duduk. Subhanallah, kata makmum. Subhanallah. Noleh dia. Woi, perasaan saya udah 2, kata dia. Jangan pula yang kayak gitu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Itu ketinggalan perkara fardu ya. Wasunnah sekarang. Yang ketinggalan perkara sunnah. Sunnah ab'ad, sunnah yang ditekankan. La ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Jadi tidak boleh diulang lagi. Jadi kalau ketinggalan perkara sunnah ab'ad, sholatnya nggak perlu diulang. Sudah sah saja. Lakinnahu yasjudu lisahwi, tapi lakukanlah sujud sahwi. Nah, hadis yang saya baca kedua tadi, yakni Nabi sholatnya di 2 rakaat Nabi berdiri. Berarti Nabi tidak duduk tasawuf awal. Tasawuf awal itu min ab'adi sholat. Sunnah ab'ad di dalam sholat. Nah, kasusnya Nabi sholat tidak tasawuf awal, kemudian Nabi menambahkan 2 rakaat, bukan menambahkan, melanjutkan ke rakaat ketiga dan keempat, namun sebelum salam beliau sujud sahwi 2 kali. Hadis ini Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1166, Sahih Muslim 570. Nah, saya ingin urutkan dulu. Yang diganti dengan sujud sahwi apa? Tasawuf awal sama doa kunut. Jadi kalau Bapak Ibu lupa doa kunut subuh, ganti sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi karena dia sunnah ab'ad, kedudukannya sama dengan duduk tasawuf awal. Lupa tasawuf awal, maka sujud sahwi. Lupa doa kunut, sujud sahwi. Menurut madhab Syafi'i. Selanjutnya wal hay'ah. Ketinggalan perkara yang sunnah ringan. Sunnah-sunnah biasa, misalnya nggak membaca iftitah, nggak membaca surat, misalnya. Kan sunnah yang ringan nih. La ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Tidak boleh mengulangi lagi. Jadi tidak perlu diulang. Sholatnya nggak perlu diulang. Yang ketinggalan itu nggak perlu diulang. Wala yasjudu lisahwi anha. Dan tidak perlu sujud sahwi juga. Orang sholat nggak membaca iftitah, nggak perlu sujud sahwi. Orang sholat lupa membaca surat, nggak perlu sujud sahwi, nggak apa-apa. Atau nggak membaca subhana rabbil azim wa bihamdih misalnya. Itu kan sunnah tuh bacaannya. Nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau lupa rukunnya itu berbeda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya saya tambahkan Bapak Ibu. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaati bana alal yaqin. Nah kalau Bapak Ibu ragu nih kan beda. Lupa sama ragu beda. Kalau Bapak Ibu ragu tentang rakaat sholat, di sini dikatakan berapa rakaatnya, fi adadi ma'atabihi, rakaat yang sudah didapat berapa. Kadang-kadang kita kalau lagi mikir melayang-layang ya Pak, bisa lupa. Enaknya kalau sholat berjamaah itu lupa diingatkan. Tapi kalau sholat sendirian lupa melayang-layang. Kalau lupa sudah berapa rakaat, maka bana alal yakin, pilih yang paling diyakini. Pilih yang paling diyakini. Berapa rakaat? Di sini dikatakan wahwal aqallu. Ulama menganjurkan pilih rakaat yang paling sedikit. Kalau ragu ini sudah 3 atau 4, pilih 3. Itu yang lebih utama. Ini ragu ini sudah 2 apa 3? Pilih 2.
Ini sudah satu apa udah dua? Pilih satu. Kalau milih pilkada bukan urusan saya. Kalau pilkada ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Terserahlah Bapak Ibu. Itu mah yang terpilih nanti takdir ya. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Jadi jangan ribut gara-gara pilkada. Pak RT juga jangan pusing ya. Karena yang pusing itu PRT Pak. Pusing-pusing di sana neken sini neken, situ nyikut sini nonjok kan gitu ya. Allahu Akbar. Cuman ya PRT ya tidak, enjoy sajalah. Ya sebaik-baiknya. Karena mengapa? Kalau orang berkuasa itu nggak selamanya. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau kita bertetangga itu yang selamanya. Nah, maka dari itu kalau saya sih milih jaga tetangga lah. Kalau yang berkuasa itu bisa silih berganti. Siapapun silih berganti. Makanya penguasa di atas mohon. Yang di bawah ini jangan terlalu ditekan, kasihan. Kasihan banget ya. Jadi jangan diancam-ancemin gitu. Dari semuanya pokoknya lah. Saya berharap sedemikian rupa. Karena ini mau masuk YouTube ya. Karena mengapa rakyat kecil ini susah Pak. Yang di atas nginjek, yang di bawah nonjok. Itu yang jadi masalah soalnya. Allahu Akbar. Nggak kebagian BLT, ketua RT dimarah-marahkan gitu ya. Allahu Akbar. Dianggap nepotisme. Payah orang Indonesia ini Pak. Mau dikatakan miskin, marah. Di media sosial pamer wajah cantik, dimulus-mulusin. Makan di mana pamer. Tapi disebut miskin marah. Pengennya disebut kaya. Tapi ketika nggak dapat bantuan, marah. Kan aneh orang Indonesia itu. Makanya saya terus terang Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang tidak suka bikin surat keterangan tidak mampu. Bukan sok kaya. Dari dulu Pak. Ya bapak-bapak tahulah saya kan ngegoes jengki kan. Ngegoes sepeda jengki tuh. Kemana-mana gitu ya. Pengajian Porsitam dulu di Al-Hikmah ini pertama. Ada Ayong Ismail dulu kiai yang ceramah kan. Saya masih ingat. Pakai jengki saya ke sini nih. Berangkat ke sini ikut pengajian Kiai Ayong Ismail dulu. Waktu itu saya ingat betul disuruh bikin surat keterangan tidak mampu biar bisa umroh. Enggak kata saya. Bukan sok kaya, takut jadi doa selamanya nggak mampu saya nanti. Ada-ada saja. Alhamdulillah gara-gara nolak itu Pak, langsung dapat rezeki berangkat haji. Alhamdulillah. Bukan saya salahkan yang bikin surat keterangan tidak mampu. Jadi jangan terlalu senang menyatakan diri nggak mampu hanya demi dapat bantuan itu. Jangan terlalu senang Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Sekali lagi kalau kita lupa, maka akan jumlah rakaat pilih yang paling diyakini. Seandainya kelebihan sudah ditutup dengan sujud sahwi, seandainya kurang juga disempurnakan dengan sujud sahwi. Baik, yang berikutnya pertanyaan selanjutnya bekal-bekal setelah kematian. Lanjut ya. Enggak apa-apa, nanti saya jawab singkat saja ini. Bekal-bekal setelah kematian. Ada catatan di sini. Selain ya banyak yang sudah kita ketahui, saya ingin menyampaikan satu hadis saja di sini. Di sini disebutkan bahwasanya sab'un yajril lil abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 perkara yang selalu mengalir untuk seorang hamba. Untuk seorang hamba wa huwa fi qabrihi, sedangkan dia sudah dikuburnya ba'da mautihi, setelah kematiannya. Jadi ada 7 perkara yang pahalanya terus ngalir ketika orang sudah meninggal dunia. Apa saja itu? Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Hanya ilmu-ilmu yang didapat di sini ajarkan di rumah Bapak Ibu. Transfer ke keluarga tetangga. Walaupun nggak usah begaya. Bapak-bapak sampai rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya melongo, stres Pak katanya. Ya sambil ngobrol aja, nggak usah niru di sayanya gitu. Mengajarkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat semuanya kan, nggak dikatakan ilmu diniyah saja kan. Ibu-ibu berbagi resep masakan kan ilmu tuh, berbagi pengobatan kan ilmu juga. Kemudian au ajran nahran, yang mengalirkan sungai. Ya, sungai dialirkan, termasuk mengalirkan siring. Siring itu jangan dibiarkan bampet Bapak Ibu. Biarkan dia mengalir, pahalanya gede sampai kita mati terus mengalir nantinya. Yang ketiga au hafara bi'ran, gali sumur. Baik sumur gali maupun sumur bor, itu pahalanya gede. Makanya banyak orang dermawan Pak, sedekah itu khusus ingin sumur.
Saya sudah menjebatani banyak dermawan untuk gali sumur. Bahkan terbaru itu Ustadz Rahmadi ya. Ustadz Rahmadi itu TPK-nya dibangunkan sumur bor senilai 18 juta. Itu pahalanya terus mengalir itu sampai meninggal juga ngalir. Termasuk mengalirkan listrik ini. Subhanallah. Termasuk membayarkan listrik ini, pahalanya mengalir terus. Kemudian al-gharasan nakhlan atau menanam pohon. Nanam pohon itu terus pohon berbuah maksudnya. Makanya orang dulu kan kalau nanam pohon bukan untuk dia makan, untuk anak cucunya nanti. Pahalanya akan terus mengalir. Mengapa kita bisa makan duku, Pak? Karena puluhan tahun silam orang tua di Batu Raja Komering nanam duku. Jadi orang Batu Raja, orang Komering itu belum kaya kalau belum punya pohon duku. Belum dianggap kaya. Sama ke orang Sunda, kalau belum punya sawah, belum kaya gitu. Kalau orang Sumatera itu, Sumatera Selatan khususnya, kebun duku. Kebun duku zaman dahulu bukan buat dijual panenannya. Begitu panen orang sekampung suruh ngunduh masing-masing. Ngambil sepuasnya. Zaman dulu, kalau sekarang mah beda. Anak cucunya lain pikiran. Sorry aja kata anak cucunya mau ngasih-ngasih. Maka dijual. Cuman ngapa duku Batu Raja itu manis? Duku Komering itu manis? Karena umurnya sudah ratusan tahun. Tambah lagi memang daerahnya bagus. Coba kalau kita nanam sendiri, Pak. 25 tahun baru buah, asamnya bukan main. Makanya duku-duku Lampung banyak asam karena baru tanam soalnya. Itu ternyata itulah hikmahnya menanam pohon yang berbuah. Luar biasa pahalanya. Selanjutnya aubana masjidan atau membangun masjid. Nah, membangun masjid nih. Walaupun masjid jangan bongkar pasang, udah bagus sudah. Jangan dibongkar pasang. Jadi kalau gampang bongkar pasang lagi, ya mubadir nanti. Selanjutnya, awarasa mushafan atau mewariskan mushaf. Nah, Al-Quran itu kita beli, kita bagi-bagikan. Mewariskan mushaf. Selanjutnya yang ketujuh, autaraka waladan atau meninggalkan anak yang solih. Yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Yang selalu mendoakan, memintakan ampun untuk kedua orang tuanya setelah kematiannya. Sahih Al-Jami' nomor 3603. Baik, pertanyaan terakhir bahaya internet. Jadi begini, saya terus terang Bapak Ibu, sekolah daring dengan alasan takut virus corona COVID-19 di satu sisi, tapi di sisi lain anak kita terjangkit virus internet. Yang itu lebih berbahaya lagi. Karena mengapa Bapak Ibu? Belajarnya sebentar daring itu Pak. Gamenya yang lama. Saya ini terus terang sudah puluhan yang tak ruqyah. Itu pun orang tua yang inisiatif ruqyah di musim corona ini. Anak-anak yang error. Emosinya nggak stabil. Tidur malamnya terganggu. Cara berpikirnya error. Itu kalau dijawab pakai ilmu psikologi kejawab. Kecanduan handphone. Kecanduan Android. Tingkat stresnya tinggi. Bahkan begini, bahaya belajar daring itu bahaya. Nggak mencukupi rukun nuntut ilmu, Pak. Makanya bapak-bapak nonton YouTube sebagai pelengkap sajalah. Tetap wajib ke sini. Belajar kalau cuma pakai YouTube, gurunya setan. Walaupun yang ditonton jelas, saya yang ditonton Ustadz Suparman. Kan saya bukan setan. Walaupun baju saya merah ya. Jadi gurunya jadi setan. Kayak ambil contoh, tadi kasus ini, Syekh Ali Jaber. YouTube-nya kan banyak. Itu yang kemarin nusuk Syekh Ali Jaber. Itu tiap hari puluhan video Syekh Ali Jaber dia tonton. Penggemar berat itu. Jadi itu dia penggemar berat Syekh Ali Jaber itu orang. Tapi karena dia selalu nggak pernah pengajian, nggak pernah ngalong, nggak ke pondok apalagi, ke majelis taklim nggak pernah, nggak pernah hadir kayak gini, belajar cuma lewat internet. Kebetulan yang dia sangat idolakan Syekh Ali Jaber. Maka dia ada bisikan setan akhirnya. Bisikan setan dan kemudian ada bisikan dituruh nusuk Syekh Ali Jaber. Aparat penegak hukum sengaja nggak mengatakan dia depresi Bapak Ibu. Takut nanti orang salah sangkaan. Tapi itu ilmiah. Di Korea banyak artis mati Pak. Dibunuh oleh fansnya sendiri. Karena tadi depresi. Bisikan sedemikian rupa. Sama kayak yang di Tangerang. Ada yang nyoret-nyoret musola itu kan. Nyoret-nyoret musola, ngorobek-robek Quran. Itu tetangga musola loh itu. Rumahnya cuma 15 meter dari musola.
Untung dia sudah ditangani oleh psikiater sama tukang ruqyah. Sudah sejak 5 bulan yang lalu dia stres karena kebanyakan belajar di internet. Di internet belajar agama di situs Al-Fatih kalau nggak salah itu. Ada situs Islam, dia belajar di situ. Nggak pernah pengajian, bahaya sekali. Akhirnya tadi masuk bisikan setan. Dia merasa harus memberantas Dajjal. Dan nggak jauh dari kita, Bapak Ibu, di lingkungan kita. Ada beberapa anak muda yang saya tangani stres, depresi, dan bahkan ngaku Imam Mahdi hanya gara-gara terlalu sering belajar internet. Nggak bagus. Mohonlah kepada pemerintah, suruh sekolah lah anak-anak tuh. Jadi jangan takut betul sama corona lah. Atau sekolahnya sip-sipan ya. Separuh sekolah Senin, separuh Selasa, Rebo. Yang penting jangan lewat internet nih. Pening juga lah orang tua itu. Ada yang di YouTube itu kan belajar Pancasila nggak kelar-kelar. Pancasila, Pancasila. Kata emaknya ketuhanan yang Maha Esa. Kata anaknya ketuhanan yang Mana Esa. Orang yang Maha dia yang mana nggak kelar-kelar dicubitin anaknya ya Pak. Jadi nggak bagus belajar daring itu, sekali lagi tidak bagus. Jadi segeralah dikasih solusinya. Itu berbahaya sekali kepada mental anak-anak. Sekali lagi Bapak Ibu, ada kecenderungan anak kecanduan gadget, kecanduan main game, kecanduan internet, dan itu merusak jiwa. Ada gejala virus penyakit jiwa yang baru sekarang. Dan itu nggak mudah menyelesaikannya Pak. Ini yang lagi kucing-kucingan satu nih, orang Ratulangi. Anaknya tuh nggak mau diruqyah. Tapi saking kecanduannya, emak bapaknya diajak berantem sama dia. Digentah-gentah. Ini berbahaya Bapak Ibu menurut saya. Baik, demikian kita buka sesi kedua tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas. Ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu waktunya tanya jawab. Silakan Pak Ali, silakan Pak Ijen. Mau pakai mic? Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana hukumnya makmum masbuk yang nggak sempat baca Fatihah? Tapi kita mau datang, udah takbir, imam udah ruku. Ya. Gimana? Kedua, setelah Ya. kita kan pernah di sebuah kapal. Pada waktu sholat takbir, ada kiblat. Begitu jalan kan udah nggak ini lagi Ustaz. Kalau untuk penjelasannya. Oh ya. Terima kasih. Ya. Jadi imam tidak membaca Al-Fatihah karena nggak sempat. Jadi begini Bapak Ibu. Anna qiraatal Fatihata, sesungguhnya membaca surat Al-Fatihah wajibatun, sangat wajib. Lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Baik bagi imam, bagi makmum maupun orang yang sholat sendirian, illa masbuqin, kecuali makmum yang tertinggal. Jadi kalau makmum tertinggal, makmum masbuk, nggak sempat membaca Fatihah, nggak apa-apa, sah sholatnya, karena pada rakaat berikut juga dia akan membaca Al-Fatihah. Jadi begitu. Jadi dikecualikan bagi makmum yang masbuk. Walaupun ada pendapat kedua, makmum bacanya waktu ruku. Cuman masalahnya ada larangan dari Nabi membaca Al-Quran ketika ruku, termasuk membaca Al-Fatihah. Jadi makanya di mazhab Syafi'i ditegaskan kewajiban membaca Al-Fatihah berlaku secara mutlak kecuali bagi makmum masbuk. Di rakaat yang masbuk saja, tapi kan rakaat berikutnya dia tetap menyempurnakan. Jadi ketika makmum menjumpai imam sedang ruku dan makmum sempat ruku bersama imam, maka dia sudah mendapati rakaat itu. Jadi rakaat itu dia tidak tertinggal. Jelas ya Pak ya. Selanjutnya yang kedua tadi apa? Oh iya. Jadi waya juzu tarkul kiblah fi halatain. Boleh meninggalkan tidak ngadep kiblat itu dalam dua keadaan. Satu fi syiddatil khauf, dalam keadaan sangat ketakutan. Yang kedua di atas kendaraan sedang dalam perjalanan. Jadi kalau di kapal kita nggak ngadep kiblat nggak apa-apa. Apalagi di pesawat Pak. Jangan sampai ngomong sama pilot, tolong pesawatnya hadapin kiblat dulu. Nggak nyampe, yakin dah.
nggak tahu nyampe di mana dia. Pilot itu pesawat itu 1000 km/jam kecepatannya. 1 detik aja melenceng udah sampai Amerika kita. Jadi boleh di kereta api, apalagi kereta api. Jangan sampai ngomong sama masinis, Pak, bisa nggak kereta api ngadep kiblat dulu. Loncat dia dari rel. Jadi boleh di atas kendaraan meninggalkan kiblat. Jelas ya, Pak. Silakan, masih ada berikutnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan doa ketika sujud. Apakah sholatnya sah? Jawabannya iya. Doa adalah sesuatu yang diperkenankan di dalam sholat. Karena sholat itu adalah doa. Maka menambahkan doa yang bukan bacaan sholat di asalnya, di dalam sholat itu boleh. Bisa juga kita nambahkan doa yang ma'thur, Allahumma laka sajatu wa bika amantu. Tapi jangan kebablasan, wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi doa berbuka kita, atau kita baca zikir yang lainnya, atau doa-doa yang lain. Karena begini, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling akrab, yang paling dekat keadaan seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sedang sujud. Maka fa'aktirud doa, perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Jadi boleh menambahkan doa. Cuman kalau doanya pakai bahasa ajam, bahasa kita yang tidak tercantum dalam Quran dan Sunnah, di hati saja doanya, tidak diucapkan dengan lisan. Begitu caranya. Selanjutnya sebelum salam, doa berlindung dari Dajjal. Itu sunnah malahan. Itu doa yang selalu Nabi baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, atau boleh wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Boleh dibaca sebelum salam setelah tasawuf akhir. Itu hukumnya sunnah. Makanya Bapak Ibu, kalau ada masalah sedang berat betul, berdoalah di situ. Ketika sujud berdoa, atau ketika sebelum salam setelah tasawuf akhir. Kalau doanya nggak ketemu bahasa Quran hadisnya, bahasa kita saja. Kan ada doa yang nggak bisa ketemu di Quran. Misalnya doa Ustaz Aliuddin, ya Allah pengen nambah istri lagi. Nggak ada, maaf aguyonnya itu. Jadi nggak ada doanya dalam Quran hadis, itu perlu dalam hati aja. Gimana Pak Suradal, cocok nggak? Bingung Pak Suradalnya, nggak berani ngejawab Pak Suradal, takut nanti ke-upload ketahuan dah. Silakan, masih ada? Ini Pak. Nah, Bapak dulu silakan, yang senior dulu. Ini Pak, masalah sholat ini apakah sholat itu pakai niat aja atau pakai usul? Oh iya. Itu aja ya Pak. Begini, berniat itu rukun sholat. Tempatnya niat itu fil qalb, di hati. Fil qalbi, di hati. Wa maudi'uhu, penempatannya ingda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi kita semua wajib berniat karena niat itu rukun sholat. Kapan berniat itu? Ketika takbiratul ihram. Saat tangan kita ngangkat, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, maka di hati berniat. Usalli fardhul isya, usalli fardhul maghrib, minimal itu. Usalli fardhus subhi, usalli fardhuz zuhri, usalli fardhul asri, minimal begitu. Di dalam hati. Jadi biasakan dilatih Bapak Ibu. Allahu Akbar, tangan ngangkat, lisan mengucap Allahu Akbar, hati nyebut niat. Azam di hati. Usalli fardhul maghrib, usalli fardhul isya, di dalam hati itu niat, dan itu hukumnya rukun. Jadi 4 mazhab sepakat, 4 mazhab ini sepakat.
Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, niat itu bersamaan dengan perbuatan sholat. Perbuatan sholat pertama adalah takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram kita berniat. Nah, apa gunanya usolli sebelum takbir? Gunanya usolli sebelum takbir, Pak, untuk menguatkan hati. Karena hati ini sering lalai. Apalagi manusia. Saya aja nggak bisa nggak pakai usolli itu. Lalai. Pikirannya kemana-mana. Makanya kita di madzhab Syafi'i disunahkan ya. Disunahkan mengucapkan usolli sebelum takbir. Untuk menguatkan hati kita. Sholli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, untuk menguatkan hati tujuannya. Jadi usolli hukumnya sunnah, yang ucapan usolli sebelum takbir, yang wajib waktu takbiratul ihram. Jelas ya, Pak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen saya tanyakan, kalau misalnya kita mendapatkan pekerjaan dengan cara mengeluarkan uang atau nyogok lah gitu ya, nah, itu hukum terima gaji dari gaji pertama sampai gaji terakhir lah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Iya. Menerima pekerjaan, mendapatkan pekerjaan dengan cara nyogok. Sogok menyogok itu hukum asalnya haram, riswah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang nerima sogokan sama-sama masuk neraka. Di sogok menyogok itu haram hukumnya. Baik yang nyogok maupun yang nerima sogokan. Cuman karena ini berimplikasi hukum, maka dia harus ditaksis. Sogok menyogok yang mana yang diharamkan? Satu, sogok menyogok dalam penegakan hukum. Karena hadis itu terkait dengan penegakan hukum. Jadi sogok menyogok untuk mempengaruhi vonis pengadilan. Nyogok kepolisian, mempengaruhi pasal yang dikenakan. Nyogok kejaksaan, mempengaruhi tuntutan. Nyogok hakim, mempengaruhi vonis misalnya. Apalagi sengketa perdata, rebutan tanah, memanipulasi hukum dengan uang, menggunakan sogok menyogok. Itu haram sogok menyogoknya, sama-sama nerakanya, dan haram harta yang didapat dari situ. Misalnya dua orang sengketa tanah, si A sama si B. Si A memenangkan gugatan di pengadilan gara-gara menyogok hakim. Maka selamanya tanah yang dia manfaatkan itu haram juga. Udah sogok menyogoknya haram, tanah yang dia manfaatkan itu haram juga. Itu satu ya. Yang kedua, bagaimana dengan mendapatkan pekerjaan? Mau jadi aparatur sipil negara misalnya, dengan cara nyogok. Maka ada khilaf di sini, Pak. Beda pendapat. Pendapat pertama haram. Sogok menyogoknya haram juga gaji yang didapatnya dari sebagai pegawai negeri itu. Di pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yang haram sogok menyogoknya saja. Sedangkan gaji yang dia dapatkan dari bekerja itu tetap halal karena dia bekerja. Kecuali kalau dia tidur tapi nerima gaji, gaji buta namanya. Jadi sedemikian rupa. Jadi ada dua pendapat itu. Saya nggak bisa menegaskan salah satunya, Bapak Ibu. Tinggal kita pilih saja dua pendapat itu. Pendapat pertama haram semua. Pendapat yang kedua haram sogok menyogoknya saja. Tapi karena dia bekerja, ada keluar tenaga, ada titik keringat di situ, ada pengorbanan waktu di situ, kemudian dia mendapatkan gaji. Maka pendapat kedua mengatakan tidak haram gajinya. Ini pilihannya di kita. Yang jelas saya nggak nyuruh sogok menyogok itu, karena haram, Bapak Ibu. Selanjutnya begini, hadayal ummali ghulul, memberi hadiah kepada pejabat itu haram. Mohon maaf, Pak, kita ngurus administrasi, maaf betul ya, biar lancar, nyogok lurah haram, nyogok camat haram, walaupun uang terima kasih ya. Kemudian yang berikutnya nyogok wali kota haram. Nyogok RT ada sogokan nggak ya? Kalau nyogok haram,
Cuman begini, RT tidak dianggap pejabat, alhamdulillah. RT itu nggak dianggap pejabat, Bapak Ibu. Karena dia tidak bukan PNS ya. Ya capek lah, pakai bensinnya ganti bensin jadilah. Untuk ngebantuin urusan, bukan pejabat. Tapi kalau lurah dia PNS, dia digaji oleh rakyat. Memang ada gaji RT tapi ya sekedarnya kan, nggak mumpuni, makanya nggak mencukupi artinya Bapak Ibu. Jadi ketua RT harus bersenang hatilah dulu ya. Tapi kalau RT kedepannya jadi PNS nggak boleh lagi tuh Pak. Kalau dia sudah jadi pegawai negeri ya, karena dia aparat negara. Yang boleh itu nyogok rakyat, boleh. Ngasih duit rakyat itu boleh. Pejabat ngasih rakyat boleh. Wali kota bagi duit sama rakyat, haruslah. Presiden bagi duit sama rakyat boleh. Lurah bagi duit buat rakyat boleh, bukan dibalik. Ada uang urusan lancar. Waduh. Itu salah karena pemimpin itu melayani rakyatnya. Sedemikian rupa. Jadi sekali lagi untuk tadi itu konsekuensi hukumnya ada di antaranya sedemikian rupa. Hanya saja memang kalau kita